Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelas akuntansi keuangan lanjutan 1 kelas C dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai penjualan atas aset tetap. Baik, sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok saya, yang dimana saya sendiri, Puspitasari dengan NPM akhir 097. Lalu ada Alif Nurdiana Gita Suci Susanto dengan NPM akhir 082. Lalu ada Halimatus Sa'dia dengan NPM akhir 105. Lalu ada Saci Oktavia Putri dengan NPM akhir 107. Dan yang terakhir ada Afila Mawada dengan NPM akhir 118. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang dimana telah saya dan kelompok saya diskusikan dengan judul penjualan aset tetap non depresiasi downstream. Nah, di sini penjualan aset tetap non depresiasi secara downstream terjadi ketika perusahaan induk menjual aset yang belum mengalami depresiasi seperti tanah kepada anak perusahaannya. Karena transaksi ini terjadi antar entitas dalam satu grup, maka laba atau rugi yang diakui oleh induk dari penjualan tersebut harus dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi. Namun, karena aset belum mengalami depresiasi, maka tidak ada penyesuaian terhadap beban penyusutan di masa depan. Adapun transaksi ini tidak mempengaruhi laba anak perusahaan karena arah transaksi adalah dari induk ke anak atau bisa disebut dengan downstream. Baik, materi selanjutnya yaitu penjualan aset tetap non depresiasi upstream. Di mana penjualan aset tetap dan depresiasi secara upstream terjadi ketika anak perusahaan menjual aset tetap yang belum didepresiasi, seperti tanah kepada induk perusahaannya. Seperti pada kasus sebelumnya, laba atau rugi dari transaksi ini juga harus dieliminasi dalam laporan konsolidasi. Namun, karena arah transaksi adalah upstream, yang dimana dari anak ke induk, maka laba belum terrealisasikan dari maka laba belum terrealisasi dari penjualan tersebut dikurangkan dari laba anak perusahaan. Tidak ada penyesuaian depresiasi yang diperlukan karena aset belum mengalami penyusutan. Next, materi selanjutnya yaitu penjualan aset tetap depresiasi downstream. Penjualan aset tetap yang telah mengalami depresiasi secara downstream berarti induk menjual aset seperti mesin atau kendaraan kepada anak perusahaan setelah aset tersebut digunakan sebagian masa manfaatnya. Dalam laporan konsolidasi laba atau rugi dari transaksi ini harus dieliminasi dan aset dikembalikan ke nilai bukunya seolah-olah penjualan tidak terjadi. Karena harga transfer mungkin berbeda dari nilai buku, akan terjadi perbedaan dalam beban penyusutan yang dicatat anak perusahaan. Oleh karena itu, penyesuaian terhadap depresiasi juga perlu dilakukan agar nilai aset dan penyusutannya sesuai dengan laporan konsolidasi. Laba yang belum terrealisasi tidak dikurangkan dari laba anak karena transaksi bersifat downstream. Selanjutnya ada penjualan aset tetap depresiasi upstream. Penjualan aset tetap yang telah mengalami depresiasi secara upstream terjadi ketika anak perusahaan menjual aset seperti peralatan kepada perusahaan induk setelah sebagian masa manfaatnya berlaku. Dalam konsolidasi laba atau rugi dari transaksi tersebut harus dieliminasi, yang dimana aset dan akumulasi penyusutannya harus dikembalikan ke posisi semula sesuai nilai buku sebelum penjualan. Nah, selain itu, karena arah transaksi adalah upstream, maka laba belum terrealisasi juga dikurangkan dari laba anak perusahaan. Penyesuaian atas beban penyusutan perlu dilakukan mengingat harga jual dan nilai buku bisa berbeda sehingga menyebabkan perbedaan dalam pencatatan penyusutan di masa depan. Jadi selanjutnya itu ada contoh soal dari penjualan tanah antar perusahaan, yang dimana tanah ini kan tidak bisa disesuaikan, jadi dia termasuk kategori yang non depresiasi. Dan soal ini itu adalah downstream, yaitu induk menjual ke anak. Jadi Pledis Entertainment itu adalah anak dari Hybe. Nah, jadi Hybe itu membeli 90% sahamnya Pledis dengan nilai akuisisinya tuh sebesar $300.000 di tanggal 1 Januari 2020.
Jumlah investasi itu setara dengan nilai buku dan juga nilai wajah dari saham yang udah dibeli. Di tahun 2020, Pledis itu membukukan laba bersihnya sebesar $100.000. Sementara laba bersih HIBI tidak termasuk dari labanya Pledis, yaitu sebesar $150.000. Nah, di dalam laba HIBI itu ada keuntungan yang belum direalisasikan sebesar $20.000 dari penjualan tanah kepada Pledis. Nah, tanah tersebut itu memiliki harga perolehan sebesar $80.000 dan dijual seharga $100.000 kepada Pledis. Nah, selanjutnya itu ada mencatat jurnal. Nah, jurnalnya itu ada 5. Jurnal yang pertama itu adalah mencatat 90% laba dari 100.000 yang dilaporkan oleh Pledis. Nah, jadi tadi kan di soal itu kan udah disebutkan ya bahwasanya Pledis itu membukukan atau melaporkan bahwasanya labanya itu adalah 100.000. Dan HIBI ini tuh mengakuisisi 90% sahamnya dari Pledis. Maka 100.000 dikalikan 90% adalah 90.000. Jurnalnya adalah investment pada income dengan nominal 90.000. Lalu jurnal yang kedua itu mengeliminasi laba yang belum terrealisasi atas penjualan tanah kepada Pledis. Nah, jadi kan tadi sudah disebutkan juga di soal bahwasanya labanya HIBI itu 150.000. Itu tuh termasuk laba yang belum terrealisasikan. Jadi kita tuh perlu untuk mengevaluasi laba tersebut. Jadi jurnalnya adalah income pada investment sebesar 20.000 dari mana? Itu dari laba di penjualan tanahnya. Jadi HIBI kan tadi belinya 80 tapi dijualnya 100. Nah, dia dapat keuntungan 20.000. Jurnal yang ketiga adalah mengeliminasi keuntungan atas penjualan tanah antar perusahaan. Nah, tadi kan mengeliminasi labanya. Nah, sekarang tuh mengeliminasi keuntungan atas penjualan tanah, yaitu gain on sale pada land sebesar 20.000. Jurnal yang keempat itu mencatat keuntungan di tahun selanjutnya, yaitu investment pada land sebesar 20.000. Dan jurnal yang terakhir itu adalah mengakui keuntungan atas penjualan tanah tersebut, yaitu investment pada gain on sale sebesar 20.000. Selanjutnya yaitu transaksi mengenai penjualan tanah antar perusahaan non-depresiasi dengan model upstream. Nah, ini soalnya PT Big memiliki 85% saham PT Small yang diperoleh dengan biaya yang sama dengan nilai wajar. Lalu pada tahun 2020, PT Small menjual tanah kepada PT Big dan mencatat keuntungan sebesar $35.000. Sementara pada tahun 2024, PT Big menjual tanah tersebut kepada entitas luar dengan keuntungan sebesar $45.000. Pendapatan terpisah PT Small adalah $170.000 pada tahun 2020. Oleh karena itu, PT Small pada tahun 2020 ini menjurnal pendapatannya seperti cash atau account receivable 150.000. Lalu karena dia tadi labanya itu 35.000, maka sebenarnya harga dari land tersebut adalah $115.000. Lalu pada tahun 2020 untuk jurnal PT Big sendiri ini investment in PT Small sebesar $144.500.000 itu didapat dari 150.000 dikalikan 85%. Dia hanya mengakui 85% karena saham yang tertanam pada PT Small itu sekitar 85%. Lalu untuk income from PT Small serta investment in PT Small dia karena labanya $35.000, tapi dia hanya boleh mengakui sebesar 85%. Lalu pada akhir bulan PT Big juga mencatat jurnal eliminasi, bunyinya yaitu gain on sale of land $35.000 pada land sebesar $35.000. Lalu, PT Big pada awal tahun 2021 juga perlu membuat jurnal investment in PT Small sebesar 29750 sebesar 85%, lalu dengan akun NCI share sebesar $5.250. Nah, ini itu merupakan 15%
dari $35.000. Lalu kreditnya adalah akun LAN sebesar $35.000. Lalu pada saat PT BIG ini melakukan penjualan tanahnya kepada pihak ketiga atau orang lain, maka perlu direalisasikan laba sebesar 35.000 tadi. Nah, debitnya ini investment in PT Small sebesar 29750 pada NCI share 5250 serta kreditnya adalah gain on sale of land sebesar 35.000. Selanjutnya yaitu mengenai penjualan aset tetap, depresiasi mesin downstream. Jadi, Nexa Corporation menjual mesin kepada Tera Corporation, yaitu perusahaan anak yang dimiliki 80%. Pada tanggal 31 Desember 2006, mesin tersebut mempunyai biaya yang belum disusutkan sebesar $50.000, harga pokok sebesar $90.000, dan akumulasi penyusutan sebesar $40.000, dan dijual kepada Tera dengan harga $80.000. Nah, untuk jurnalnya yang pertama yaitu mencatat penjualan dan pembelian pada pembukuan Nexa dan Tera. Yang pertama yaitu pembukuan Nexa. Cash sebesar $80.000 dan akumulasi depresiasi sebesar $40.000, pada mesin sebesar $90.000 dan keuntungan pada penjualan sebesar $30.000. Lalu pencatatan dari Tera yaitu mesin pada cash sebesar $80.000. Yang kedua yaitu mencatat keuntungan yang belum direalisasi, yaitu pendapatan pada investasi sebesar $30.000 dan keuntungan atas penjualan pada mesin $30.000. Selanjutnya, ada contoh soal tentang upstream yang depresiasi. PT XXX membeli gudang dari anak perusahaannya yaitu PT YYY yang sahamnya dimiliki sebesar 90% pada tanggal 1 Januari 2024 dengan harga 525 juta. Informasi lainnya adalah sebagai berikut. YYY melaporkan laba bersih untuk tahun 2024 sebesar 3 miliar. Sisa masa manfaat gudang pada tanggal 1 Januari 2024 yaitu 15 tahun. Metode penyusutan yang digunakan garis lurus. Biaya perolehan gudang oleh YYY adalah 600 juta. Akumulasi penyusutan gudang pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar 150 juta. Jurnal untuk PT YYY pada saat penjualan gudang pada tanggal 1 Januari 2024 yaitu kas sebesar 525 juta, akumulasi depresiasi sebesar 150 juta, pada warehouse sebesar 600 juta, dan gain on sale of warehouse sebesar 75 juta. Jurnal ini untuk merekod sale of warehouse. Selanjutnya, jurnal untuk PT XXX pada saat pembelian tanggal 1 Januari 2024 yaitu warehouse sebesar 525 juta pada kas sebesar 525 juta. Jurnal ini untuk merekod purchase of warehouse. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2024 ada depreciation expense sebesar 35 juta pada akumulasi depresiasi sebesar 350 juta. Penyusutan ini dihitung dengan metode garis lurus yaitu 525 juta dibagi 15 tahun. Selanjutnya ada jurnal investment in YYY sebesar 2.537 juta pada income from YYY sebesar 2.637 juta. Angka tadi diperoleh dari yang pertama share of YYY report net income itu kan 3 miliar dikali 90% jadinya 2.700 juta. Terus dikurangi unrealized gain on warehouse tadi kan 75 juta itu dikali 90% jadi dikurangi 67.500.000. Terus ditambah dengan gain yang diakui tahun sekarang yaitu 75 juta
dibagi 15 tahun dikali 90%, yaitu sebesar 4.500.000. Jadi total investment income-nya yaitu 2.637.000.000.